Baik ya, pertanyaan yang sangat baik. Agar hati kita gandrung untuk memperbanyak zikir ya, agar hati dan lisan kita mudah dan luas ya untuk memperbanyak zikrullah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membaca hadis-hadis tentang keutamaan zikir, yakni pahala kalimah thayyibah, zikir-zikir yang disyariatkan. Dalam hal ini ada dua buku yang saya sarankan untuk dibaca. Yang pertama adalah buku yang berjudul Al-Adhkar. Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Dan yang kedua adalah buku yang berjudul Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kedua buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita ya. Jadi kita hendaknya membaca salah satu dari dua buku ini. Syukur-syukur kedua-duanya. Khususnya di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan sekitar 87 keutamaan dan fadilah serta khasiat dari zikir. Jadi zikir membawa kebaikan yang sangat banyak di dunia dan di akhirat. Untuk fisik, untuk hati, untuk akal, dan untuk diri sendiri serta keluarga ya. Jadi zikir sangat banyak manfaatnya dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Di samping ringannya amal tersebut ya. Jadi amal yang ringan namun pahalanya sangat besar. Dan ini suatu kemurahan dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh dari keutamaan zikir yang kadang-kadang kita lengah atau kurang memahaminya ya. Seperti kalimat tasbih Subhanallah wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Allah. Aku mensucikan Allah dan memujinya ya. Subhanallah wa bihamdih, Maha Suci Allah dan aku memujinya. Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih, maka disebutkan dalam hadis yang sahih, ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Nah, jika seorang membaca Subhanallah wa bihamdih 30 kali, maka ditanamkan 30 pohon kurma di surga. Dan pohon kurma di surga jauh berbeda dengan pohon kurma di dunia ya. Kemudian jika seorang membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu meskipun sebanyak buih di lautan ya. Dosa-dosa yang akan mengundang azab dan siksa akan diampuni, dihapus oleh Allah dengan bertasbih sebanyak 100 kali. Kemudian satu contoh lagi, hadis-hadis tentang keutamaan amal ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka pahalanya sama dengan memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi 4 orang budak dari suku Quraisy. Membaca 10 kali pahalanya sama dengan membebaskan 4 orang budak ya. Padahal memerdekakan 1 orang budak itu akan menebus orang tersebut dari neraka ya. Jadi seorang yang memerdekakan 1 orang budak saja, maka ini akan menjadi tebusan baginya dari azab neraka. Lalu bagaimana dengan 4 orang budak? Bukan sembarang budak, tapi 4 budak dari keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Demikian juga salawat ya. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah Ta'ala bersalawat kepadanya 10 kali. Dan salawat Allah lebih agung, lebih besar, lebih bermanfaat daripada salawat seorang hamba ya. Nah, jika seorang muslim berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka Allah berselawat kepadanya 100 kali dan begitu seterusnya ya. Ditambah lagi ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim. Ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan namun berat timbangannya di mizan, di timbangan amal. Dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman, dan yang mengucapkannya juga dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim. Kalimat yang ringan ya. Ini yang pertama. Jadi kita harus tahu hadis-hadis yang menyebutkan fadilah-fadilah keutamaan zikir ya, supaya kita termotivasi, supaya kita terdorong untuk memperbanyak zikrullah ya. Kemudian yang kedua, jauhi maksiat. Jauhi maksiat, baik maksiat mata, maksiat telinga, dan seterusnya. Karena kemaksiatan tersebut dapat menghambat seseorang untuk melakukan ketaatan, termasuk zikrullah ya. Jadi seorang yang membiarkan matanya memandang apa-apa yang dilarang oleh Allah, membiarkan telinganya mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah,
maka hatinya akan beku, akan tertimpa qaswatul qalb, hatinya akan beku, lisannya akan keluh sehingga tidak mampu untuk melantunkan zikir meskipun ringan. Jadi sebenarnya yang membuat zikir itu mudah di lisan adalah hati yang bersih dari maksiat, dari ketaatan, ya. Hati yang mencintai Allah SWT, ya. Jadi supaya kita ringan dan semangat serta rajin berzikir, maka jauhi maksiat, jaga penglihatan kita dan jaga pendengaran kita. Kemudian yang ketiga, memperbanyak doa supaya dibantu oleh Allah untuk berzikir. Dan paling sedikit 5 kali kita membaca doa, paling sedikit ya, membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Jadi sebelum menyampaikan nasihat, Nabi memberikan kabar gembira. "Wahai Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Aku nasihatkan, jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingatmu. Bantulah aku untuk berzikir, memperbanyak zikir, menyebutmu. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmatmu, serta beribadah dengan ihsan. Jangan kau tinggalkan ini di akhir salatmu atau selepas salatmu. Berarti 5 kali. Nabi berpesan supaya kita membaca doa ini 5 kali dalam sehari, minimal, paling sedikit, ya. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mudah, ya. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mudah untuk memperbanyak zikrullah dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah membiasakan. Jadi melatih lisan kita sehingga terbiasa mengucapkan zikir. Jadi amal-amal yang mungkin berat itu, pertama caranya adalah dipaksakan. Paksakan dan kita bermujahadah untuk melakukan amal tersebut sehingga diri kita terbiasa dan terlatih, ya. Jadi biasakan, latih lisan kita untuk berzikir, ya. Dan kita bisa memulai dari zikir-zikir yang mudah seperti zikir pagi dan petang, ya. Luangkan waktu setiap pagi dan setiap petang untuk membaca zikir pagi dan petang. Maka ini merupakan suatu kebaikan yang besar serta perlindungan dari segala keburukan yang tampak maupun yang tidak tampak. Di samping juga benteng bagi seorang mukmin. Jadi zikir adalah benteng seorang mukmin. Biasakan, kita mulai dengan membiasakan membaca zikir pagi dan petang, kemudian zikir-zikir setelah salat, ya, zikir ba'da salat, dan juga zikir sebelum tidur. Dan setelah itu kita perbanyak zikir di setiap kesempatan waktu-waktu kita, ya. Kita mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah memudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن